Nama saya Tan Gevena Geraldine. Clarin Aprilia Trianto. Lovena Audrey Vondrea. Beatrice Medulin. Rivena Amanda Citra Winoto. 1 Juni 1945. Lahirnya 5 sila pemersatu bangsa. Pancasila namanya. Telah melewati berbagai era. Masa prakemerdekaan, Masa kemerdekaan, Masa Orde Lama, Masa Orde Baru, dan masa reformasi, hingga akhirnya menjadi pemersatu bangsa. Inilah kisahnya, sejarah Pancasila. dikala rakyat belum mengenal kebebasan, dikala rakyat belum menempuh pendidikan, dikala rakyat belum mengenal apa itu kemerdekaan. Sang pelopor Dr. Rajiman Wedyodiningrat hadir untuk mencari jati diri negeri ini. Para tonggak bangsa berpikir kritis untuk mencari siapa sebenarnya bangsa Indonesia. Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, semua sudah berpendapat, semua sudah mengemukakan. Namun, mengapa masih berat untuk menetapkan? Apakah ini pantas untuk dipanggil sebagai dasar negeri ini? Gejolak hati membuat Soekarno kembali membuka lembaran lama, mencari kembali apa yang pantas untuk bangsa, hingga terciptanya Pancasila sebagai khasanah budaya Indonesia. Soekarno bukan sang ahli bahasa, bukan pencipta Pancasila, namun penggali budaya Indonesia. Mengulas kembali nilai yang terjadi pada Majapahit, Kutai, dan Sriwijaya. 7 kata berani dikorbankan demi kemerdekaan yang didambakan, hingga lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kini Indonesia telah sadar bahwa Indonesia perlu dasar negara. Panitia 9 pun mulai jalankan perannya, hingga akhirnya Piagam Jakarta lahir pada 22 Juni tahun 45. Hingga nantinya PPKI yang akan resmikan pada 18 Agustus 45. Kini yang kuasa telah memberi kita kesempatan untuk miliki kebebasan. Ketika Hiroshima Nagasaki terguncang karena ledakan, golongan muda temui golongan tua untuk pastikan bahwa Indonesia akan segera bebas dari jajahan. Walau perdebatan sempat terjadi antara yang tua dengan muda-mudi, nyatanya Supomo mampu untuk juangkan nasib proklamasi. Yang tua dan yang muda saling kerjasama di rumah Sang Laksamana. Kini teks proklamasi mulai direnda oleh mereka, yakni Subarjo, Soekarno, dan Hatta. Ketika bimbang melanda tentang siapa yang harus membubuhkan tanda, Soekarni datang usulkan Soekarno dan Hatta. Hingga akhirnya 17 Agustus 45 jadi hari bersejarah rakyat Indonesia. Sehari selang proklamasi bergema, Soekarno-Hatta kini resmi jadi pemimpin bangsa dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan mereka. Namun, semuanya mendadak tak lagi sama. Semenjak maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945 dan maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 mulai bergema, parlementer mulai meraja. Partai politik berjamur di mana-mana, hingga akhirnya interpretasi ulang ingin dieksekusikan ke Pancasila. Ada 2 perspektif besar yang ada di dalamnya,
di mana Pancasila dianggap sebagai filsafat sosial bangsa, serta hanya sekedar kompromi politik belaka. Kemerdekaan sudah diproklamirkan, namun bukan berarti perjuangan bangsa Indonesia terhenti. Indonesia masih memerlukan proses adaptasi untuk menerapkan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Pada awal Orde Lama, ideologi Pancasila sama seperti yang disepakati pada 18 Agustus 45. Namun hal itu tak berlangsung dalam kurun waktu yang lama, karena pendudukan Belanda mengubah kondisi 180 derajat. Akhirnya Indonesia terpaksa mengganti ideologi Pancasila tercinta dengan konstitusi RIS pada tahun 49. Tak jua bertahan lama, Indonesia kembali mengalami pergantian ideologi, berubah menjadi UUDS 1950. Juga diikuti dengan perubahan bentuk negara, yaitu kembali menjadi negara kesatuan. Di periode yang sama, berhasil terlaksana pemilu pertama di tahun 55. Pemilihan anggota konstituante sudah diputuskan, namun tugas yang mereka emban ternyata porak-poranda. Dekret Presiden akhirnya menjadi jalan keluar bagi Presiden Soekarno yang ingin membenahi keadaan. Namun selanjutnya timbul pertentangan politik dan konflik yang berkepanjangan. Hal ini disebabkan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 45. Penggabungan paham Nasakom dalam NKRI juga menjadi satu alasan mengapa demokrasi terpimpin terkenal menyimpang dalam prakteknya. Puncaknya terjadi peristiwa yang menggegerkan seantero negara, G30 SPKI namanya. Kondisi yang sangat kacau tak terelakkan. Penyelesaian yang akhirnya terwujud ialah pelengseran Presiden Soekarno dari jabatannya. Orde baru, masa baru, dengan pemimpin yang baru. Jenderal Soeharto, pemimpin negeri Indonesia 32 tahun lamanya. Beliau pernah berpidato, Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan. Juga bukan sekedar dasar falsafah negara yang dikeramatkan dalam naskah undang-undang, melainkan harus diamalkan. Oleh karena itu, masyarakat banyak belajar tentang pengamalan Pancasila seperti tertulis dalam 45 butir Eka Prasetya Pancakarsa, tepatnya pada 22 Maret 1978. Di dalamnya tergambar lengkap pengamalan kelima butir Pancasila, seperti misalnya, percaya dan takwa kepada Tuhan, saling mencintai sama manusia, cinta tanah air dan bangsa, musyawarah untuk mufakat, serta menjunjung tinggi keadilan. Begitu baiknya pengamalan Pancasila saat itu. Bahkan pemerintah sempat menjalankan asas tunggal, yakni pengakuan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Kemudian kita beranjak ke tahun 90-an. Banyak pengaruh luar yang datang mengancam Pancasila. Demokrasi semakin santer mengkritik, tidak transparan, otoriter, represif, korup dan manipulasi politik. Begitulah gambaran suara masyarakat terhadap pemerintah. Hingga pada 21 Mei 1998, puncak dari segala kekacauan. Saat itu pula, Orde Baru dinyatakan usai. Orde Baru telah selesai. Soeharto telah mengundurkan diri. Era reformasi pun dimulai. Namun atas kebebasan masyarakat untuk memilih dan berpendapat, malah mengusangkan nilai Pancasila. Pancasila seolah-olah dikesampingkan. Kepentingan bangsa dikalahkan oleh ego diri. Saat ini semua berubah. Perang bukan lagi dengan sesama manusia, melainkan dengan diri kita sendiri. Persatuan dan kesatuan negeri terancam, baik dalam politik, sosial, dan ekonomi. Disorientasi politik sering terjadi.
ketimpangan ekonomi akibat cengkraman modal asing menghambat kehidupan negeri. Korupsi pun merajalela. Sedangkan kami, generasi muda, berfoya-foya atas kebebasan. Seks bebas mengancam moral bangsa. Pancasila menjadi hal yang asing bagi kami. Tanah air sedang menjerit, terlupakan begitu saja. Apa kita tidak malu? Tapi masih ada harapan. Masih ada jalan. Tanah air masih bisa terselamatkan. Pemerintah tidak akan tinggal diam. Begitu juga dengan kami. Kami generasi muda jangan mau tinggal diam. Moral Pancasila harus tertanam dalam diri kita. Sekarang ini, kitalah yang memegang tanggung jawab bangsa. Semua telah berlalu. Darah dan keringat pejuang kita terdahulu tidak akan terbuang sia-sia. Semua demi jadi diri bangsa. Bagian kitalah adalah melanjutkannya, meneruskannya. Masih ada harapan untuk negeri ini. Mari kita bersatu, bersama melangkah maju, agar Pancasila jangan terlupakan lagi.